Jadi kan Prabowo itu kan sebenarnya di bulan Juni itu kan dia ngerilis atau misalkan ngomong ke publik bahwa targetnya pemerintah Indonesia itu di tahun 2060 itu udah zero emisi kan, udah. Apakah mungkin kan ya Indonesia itu di 2060 sampai net zero emission ya? Ya, zero emission. Saya rasa saya sangat pesimis ya dengan pola bisnis sekarang ini, masih sangat pesimis. Semua masih mengandalkan energi kotor. Halo, selamat datang semuanya warga sosial media baik YouTube, TikTok, Instagram dan lain sebagainya. Ini podcast pertama kita, podcast Noise to Voice. Jadi setelah kemarin sempat jadi ide yang mengendap, sekarang kita coba buat realisasikan. Nah, sekarang kita ketemu sama Mas Vicky ya, Mas Vicky Artiando. Mas Vicky ini kan salah satu peneliti muda serius yang sekarang lagi gugat data BPS soal pertumbuhan ekonomi 5,12% ya Mas. Ya. Nah, di Celos ini kan Mas Vicky desnya kan di mana Mas? Di sosio-bioekonomi ya? Ya, saya di Des Sosio-Bioekonomi. Bio, bukan bio. Ya. Bio. Ya. Ini kan Mas Vicky kan sebenarnya kan desnya kan soal sosio-bioekonomi ya. Ya. Jadi kan selain ngomongin soal ekonomi juga ngomongin soal ekologi juga kan, soal kerusakan lingkungan dan lain sebagainya. Betul. Sebenarnya ada pertanyaan menarik sih Mas. Jadi kan Prabowo itu kan sebenarnya di bulan Juni itu kan dia ngerilis atau misalkan ngomong ke publik bahwa targetnya pemerintah Indonesia itu di tahun 2060 itu udah zero emisi kan, udah emisinya udah nol lah, nggak ada lagi emisi dan lain sebagainya. Tapi kan kalau semisal kita lihat di datanya CAT kan, Climate Action Tracker kan, bahwa ternyata penggunaan bahan bakar fosil itu cenderung meningkat daripada tahun sebelumnya. Nah, kira-kira menurut Mas Vicky bakalan tercapai nggak nih 2060 tuh zero emisi? Oke. Pertama sebelum ke sana sebenarnya nyambungnya bagaimana meningkatkan atau ngomongin ekonomi Indonesia masa depan. Yeah. Pertama tuh itu dulu tuh. Kenapa kemudian di Celias masuk di ngomongin soal iklim juga gitu. Karena ini sedang ramai soal sustainability ekonomi ya. Ekonomi ya. Sustainable tuh. Nah, ekonomi berkelanjutan itu seperti apa? Itu yang harus dilakukan kan. Karena kalau basis fossil base itu yang tadi disebutkan Fajar, itu tentu umurnya pendek. Ya. Umurnya pendek dan akan tidak memperhatikan situasi ekologinya. Dan bisnis-bisnis sekarang kalau dianggap dia tidak ramah lingkungan, itu akan tidak banyak diterima oleh global, utamanya kalau kita ngomongin ekspor ya. Nggak laku ya Mas? Nggak laku. Jadi global ada ngomongin itu. Misalkan di Eropa dia ada kebijakan EUDR tuh. EUDR itu dia juga memperketat standar produk yang akan masuk ke Eropa. Apakah dia cukup masuk atau dia cukup memperhatikan isu ramah lingkungan? Ya betul, produknya apakah berasal dari bisnis kotor atau tidak gitu. Salah satu contohnya adalah kayu. Kayu itu sedang sangat lesu. Jadi biaya produksi sama penjualannya itu sebenarnya nggak cocok ya. Karena apa? Karena kayu ini dianggap tidak ramah lingkungan. Makanya menurun tuh bisnisnya tuh. Jadi orang udah ini udah dicap nggak ramah lingkungan nih, makanya kita geser aja. Itu dulu ide pertamanya ya. Ide pertama serius di sana. Tapi apakah kembali ke statement Prabowo tadi, apakah mungkin kan ya Indonesia itu di 2060 sampai net zero emission ya? Ya, net zero emission. Saya rasa saya sangat pesimis ya dengan pola bisnis sekarang ini, masih sangat pesimis. Semua masih mengandalkan energi kotor ya. Tadi disebutkan tuh Climate Action Tracker dia menyebutkan di 2022 itu kan dia masih highly insufficient statusnya di Indonesia ya. Jadi Climate Action Tracker dia melihat komitmen negara-negara dalam melihat strategi dan aksi ya mitigasi penanganan iklim tuh di negara-negara di dunia. Ada beberapa kategori itu. Apakah dia masuk dalam perjanjian Paris menahan 1,5 derajat Celcius? Apakah dia sufficient cukup ya? Apa dia insufficient itu di atasnya? Jadi berurutan ya. Atau dia highly insufficient di zona merah gitu, atau tertinggi adalah critical insufficient gitu.
titik yang sangat kritis tuh. Nah, satu Indonesia bertahun-tahun masuk di kategori highly insufficient sampai 2022. Nah, ketika masuk di 2023, justru kondisinya tidak membaik tapi memburuk. Ya. Dia dari highly insufficient yang udah sangat titik kritis, dia ke critical Critical insufficient. Ini kalau climate action tracker dia menyebutnya pemerintah Indonesia tidak serius dan tidak ambisius gitu, ngadapin soal emisi. Betul. Ya. Ini 2 tahun terakhir masih dalam kondisi critical insufficient ya, artinya belum ada perbaikan di konteks itu. Gitu sih. Jadi masih pesimis, kita juga masih menggantungkan bisnis kita pada energi kotor ya. Ya, energi kotor. Kalau kita misalkan mau beralih ke salah satunya kan infrastrukturnya pendukungnya adalah tenaga kelistrikan ya. Ya. Tenaga kelistrikan katanya mau terdekat adalah co-firing biomasa tuh. Nah, biomasa itu maksudnya di PLTU kan sekarang pakai batu bara tuh. Ya, batu bara. Nah, nanti biomasa ini dia dari produk kayu yang kayu-kayu tertentu ya, ada 6 jenis kayu, kaliandra, akasia dan sebagainya. Termasuk eukaliptus gitu. Yang memiliki kalori yang sama dalam pembakarannya di batu bara ya. Di PLTU-nya hampir setara dengan batu bara gitu. Nah, dia berupa pelet kayu, nanti ada pelet kayu gitu ya, dibentuk jadi kecil gitu. Betul. Sama wood chips, kayu cacah. Ya. Nah, itu tapi paling banyak adalah pelet kayu ya, yang paling mendekati ya, yang paling banyak dipakai. Itu bukan hanya di Indonesia, di global juga pakai itu pelet kayu itu. Jadi biomasa ini nanti dicampurkan dengan batu bara ya untuk menghasilkan listrik dari PLTU. Nah, itu makanya disebut sebagai co-firing. Karena masih campuran ya. Tapi kalau full dari biomasa, dia akan full firing. Nah, ini kan upayanya untuk mengurangi ketergantungan kita pada batu bara tuh. Tapi ternyata justru ketika kami cek, seiring meningkatnya produksi wood pellets ya dan wood chips, pelet kayu dan kayu cacah, itu ternyata batu bara tidak menurun juga, tapi dia justru tetap meningkat ekspornya gitu. Tapi karena kebutuhan ekspor juga tinggi ya, jadi kita masih terus mengeruk batu bara, mengeruk fosil gitu ya, bahkan untuk dijual juga keluar gitu ya. Tapi berarti udah diaplikasiin Mas di Indonesia tuh co-firing? Udah berapa kali ya? Ya, sudah mulai diaplikasikan dan targetnya akan terus meningkat. Oke, berarti ke depan penggunaan batu bara tuh diminimalisir kan berarti kan Mas? Arahnya ke sana ya, salah satunya ya. Tapi ya masih jauh ya, karena ya tadi produksinya masih terus ada ternyata dan terus meningkat, ekspornya terus meningkat batu bara. Kami merilis laporan tuh, dan di situ ada di salah satu laporan kami, ternyata ekspor batu bara seiring dengan meningkatnya wood pellets juga dan wood chips itu juga berbarengan dengan meningkatnya batu bara. Batu bara ya? Mulai nggak nurun tapi sama aja sebenarnya. Sama aja, tetap meningkat. Kan? Harusnya kan menurun kan, cross cutting gitu harusnya dia datanya. Cuman enggak kan. Nah, sebenarnya kan untuk ngatasin tersebut kan, kalau semisal versi pemerintah kan dia sekarang kan barusan rilis kan, dia punya konsep namanya bioekonomi kan Mas. Betul. Nah, sebenarnya apa sih bedanya sama ekonomi pada umumnya? Masih konvensional dan juga bioekonomi itu apa sebenarnya bedanya? Terus sebenarnya Selius kan juga ngerti juga soal sosial bioekonomi gitu kan. Nah, itu sebenarnya bedanya di mana sih Mas, titik bedanya itu gitu? Jadi sebenarnya inisiatif ini kan dunia sedang coba banyak menginisiasi bagaimana ekonomi yang lebih ramah lingkungan ya, lebih ramah lingkungan, ekonomi yang berkelanjutan gitu. Karena selama ini di global udah bergantung pada energi kotor gitu, untuk penyangga ekonominya, termasuk makanya di salah satu penyumbang emisi terbesar kan di energi kelistrikan. Nah, maka konvenan global itu udah ngomongin soal iklim semua. Sekarang di global ngomongin iklim semua tuh, soal perubahan iklim. Sekarang nomenklaturnya udah soal bukan hanya perubahan iklim, udah krisis iklim gawat ya. Atau bahkan udah ngomongin soal kekacauan dan kegentingan iklim. Karena situasinya udah separah itu. Nah, maka global sedang banyak menginisiasi bagaimana nih akan beralih dari ekonomi yang lebih ramah lingkungan nih, dari ekonomi yang kotor lah ya, berbasis fosil dan tentu saja merusak lingkungan. Sebenarnya juga berkembangnya udah lama, sejak 70-an ya.
1970 juga udah mulai berkembang udah wacananya. di agreement ya. Betul, ada green economy gitu, ada terus ada cascading economy, ada circular economy, macam-macam lah. Walhi dia ada ekonomi Nusantara gitu, terus Aman ada ekonomi masyarakat adat gitu. Itu kan berbagai macamnya, adalah berbagai varian. Penyebutannya banyak. Ekonomi restoratif. Nah, kami sebelum bioekonomi juga kami sudah merilis soal ekonomi restoratif ya. Karena responnya ya ini situasinya existing hari ini udah sangat rusak gitu, maka yang harus dilakukan pertama adalah merestorasi. Jadi bagaimana menjalankan ekonomi tapi sebelum restorasi lingkungan. Gitu kira-kira. Nah, sekarang yang berkembang bioekonomi, meskipun itu tadi sekali lagi udah sempat dicetuskan 70-an ya, tapi terus berkembang hari ini dan menguat. Sebenarnya juga yang adopsi pertama justru adalah Brasil ya. Brasil itu dia pakai bioekonomi itu. Kemarin dideklarasikan sama presidennya itu Lula di G20 ya, Mas. Betul. Nah, tapi sebenarnya intinya sama ya, dia beralih ya. Karena ada kata bionya dari hayati, artinya nanti sumber-sumbernya akan lebih banyak mengandalkan hayati ya, lebih sumbernya berkelanjutan ya. Biodiversitas. Terus terbarukan kan. Dan daripada fosil yang nggak terbarukan sama sekali bahan bakunya kan akan habis gitu. Ini kan akan tumbuh terus. Nah, makanya bioekonomi dideklarasikan di Brasil waktu itu pertama. Indonesia nyusul. Nah, tadi Indonesia sekarang udah resmi pakai bioekonomi ya di lain nomenklatur soal ekonomi berkelanjutan lain ya. Bioekonomi resmi di Indonesia diterapkan sebagai transformasi ekonomi 2045. Nah, dia masuk di RPJPN ya. Sekarang ini masuk di RPJPN. Kalau pertanyaannya tadi adalah apa bedanya sebenarnya? Nah, di Brasil sendiri sebenarnya juga menuai banyak kritik, termasuk dari masyarakat adat dan civil society ya. Itu juga menuai banyak kritik. Karena ternyata beralih saja itu tidak cukup. Jadi bukan hanya yang diinginkan bukan hanya beralih aja dari fossil based industries ke bio based, itu ternyata nggak cukup. Karena ada namanya bioekonomi konvensional tuh atau economic of biodiversity. Nah, dia sebenarnya dia tidak ya sama, dia juga ingin beralih ya dari fosil ke biomasa dan biofuel ya. Itu juga sama, di titik itu sama. Kemudian tapi ada nomenklatur lain di titik bagaimana melihat soal biodiversitas. Bioekonomi konvensional termasuk di Brasil itu sebenarnya tidak terlalu penting biodiversitas. Yang penting beralih ke bio gitu. Maka yang terjadi adalah ekspansi monokultur strateginya. Gitu. Monokulturisasi itu akan banyak tuh. Jadi kalau itu biofuel dia ya bahan baku biofuel akan masif tuh. Tebu gitu kan, gula gitu, bioetanol gitu ya. Nanti dia tebu akan banyak gitu. Dan nggak masalah dengan monokulturisasi, yang penting beralih kan. Ini yang menjadi problem sama. Akhirnya perkebunan lagi ya akhirnya. Kita sudah lama mengkritisi soal perkebunan kelapa sawit ya. Karena bergantung pada itu dan skala industri sangat besar. Nah, itu kritiknya. Dan tidak melibatkan manusianya di sana. Jadi sebenarnya nggak terlalu penting manusia yang hidup di situ tuh. Kalau bisa disingkirin aja dulu. Nah, itu kan praktek yang terjadi sama kayak kalau kita ngomongin soal konservasi, akhirnya ada fortress conservation atau konservasi benteng. Yang terjadi ya kayak taman nasional itu. Manusianya harus disingkirkan dulu. Itu sebagai no-go zone area gitu. Area kosong lah. Padahal masyarakat adat, komunitas lokal itu kan sudah memanfaatkan biodiversitas sudah lama dan tidak terjadi masalah apapun kan. Nah, itu problemnya. Maka sosio-bioekonomi ya pemerintah Indonesia belum cukup pede ya mendeklarasikan bioekonomi. Terakhir di Bappenas ya udah FGD di Desember lalu ya tentang bioekonomi dan udah mendefinisikan soal bioekonomi gitu. Tapi untuk mencegah apa yang terjadi di Brasil, maka Selos propose duluan ini sosio-bioekonomi ini. Nah, agar bahwa manusia itu dan ada integrasi sosial ya antara aspek sosial dan aspek biodiversitas itu sebenarnya adalah dua hal yang saling terintegrasi, bukan sesuatu yang terpisah gitu. Manusia dan alam itu adalah sesuatu yang tidak terpisah sebenarnya gitu. Jadi tidak perlu disingkirkan juga gitu. Tulang punggungnya adalah masyarakat adat, komunitas lokal. Yang dicapai adalah kedaulatan pangan gitu. Itu sih yang diinginkan ya di sosioekonomi. Berarti kan apa ya, sebenarnya kan cuma kayak ganti baju aja kan Mas. Jadi sistemnya masih sama, nggak ngomongin soal kedaulatan manusia dan lain sebagainya, tapi sistemnya cuma jual beli tapi beda aja yang dijual gitu kan. Yang dijual
cuma biodiversitas saja kan, yang dulunya contohnya fosil dan lain sebagainya, sekarang jualnya lebih ke biodiversitas, tapi kan nggak pernah ngelibatin masyarakat di dalamnya kan. Betul. Berarti sosio-bioekonomik itu kan berarti kan lebih apa namanya partisipatif kan terhadap masyarakat sekitar, kayak gitu kan Mas? Ya Gitu sih. ya itu pentingnya partisipasi masyarakat ya. Iya. Dan di negara hal ini kan semuanya pasti menginginkan partisipasi ya, maka ada istilah tuh partisipasi bermakna tuh. Apalagi tuh. Nah itu partisipasi bermakna karena gini, semua aspek bisnis sekarang penting untuk melihat adanya aspek partisipasi. Sekarang pembangunan SDGs misalkan Sustainable Development Goals gitu kan, dia juga menginginkan partisipasi ya dari masyarakat dan dari NGO dan sebagainya. Partisipasi menginginkan partisipasi lebih luas. Tapi akhirnya partisipasi kayak gitu tidak melibatkan benar-benar partisipasi, apa keinginan masyarakat tidak terlalu benar ya dilibatkan. Yang terjadi hanya tokenisme aja gitu. Yeah. Jadi yang diukur cuma ada kok hadir absen. Ada gitu. absen. Tapi sikapnya apa udah nggak peduli, yang penting udah absen datang gitu kan. Jadi itu token aja kan. Oh checklist aja, oh udah melibatkan masyarakat, udah hadir gitu. Tapi sikapnya apa itu tidak terlibat-lebihkan. Nah maka partisipasi bermakna itu menginginkan sejak perencanaannya itu harus dilibatkan. Apa dampaknya itu harus clear gitu. Apa manfaatnya bagi masyarakat harus clear gitu. Apa hanya manfaatnya ternyata hanya bisnis itu industri saja gitu. Itu yang harus di garis bawah ya di konteks. Pentingnya keterlibatan masyarakat, pentingnya partisipasi dari masyarakat ada. Berarti kan kalau ini sosio-bioekonomi nih, ngomongin persoalan masyarakat adat kan, kalau berarti kan dari dulu kan sebenarnya masyarakat itu kan udah pernah itu ngelakuin ini kan bioekonomi kan yang sifatnya tuh ya hayatilah, nggak fosil dan lain sebagainya kan. Berarti kan udah pernah ada Mas? Pernah dari dulu. Nah makanya ada namanya pengetahuan lokal ya, dengan berbagai diskursusnya kan berkembang sangat luas. Yeah. Pengetahuan lokal knowledge gitu. Tapi juga umbrella term-nya kan banyak ya macamnya. Nanti ada perdebatan tuh, kalau traditional knowledge nanti ada bandingannya modern knowledge gitu. Yeah. Ada omongan juga, wah ini kalau ngomongin soal tradisional nanti nggak membuka modernitas dong gitu. Ini maju. Sekarang semua udah ngomongin soal kemajuan gitu. Nah, Victor Berkes misalkan ya, dia bilang dia mengembangkan, dia bukan hanya Berkes ya, beberapa ahli lain, beberapa pakar lain, tapi saya sebutkan salah satunya aja. Dia udah ngomongin soal traditional ecological knowledge gitu, atau pengetahuan ekologi tradisional lah gitu. Nah, sebenarnya pengetahuan ekologi tradisional itu bukan hanya berhenti pada, jadi seolah pengetahuan itu berhenti gitu, hanya itu selesai itu, tapi pengetahuan itu berkembang dan terus berinteraksi dengan zaman. Tapi kenapa ada tradisional ekologikal gitu? Karena pengetahuan tradisional ini, pengetahuan ekologi tradisional ini, dia merupakan hasil dari interaksi manusia dengan lingkungannya yang terjadi bertahun-tahun tuh, dan terus diwariskan. Tapi diwariskan bukan hanya sebagai produk yang diuri-uri kalau ke bahasa orang Jawa ya, bahasa orang Jogja. Bukan hanya sekedar diwariskan, tapi emang itu juga terus berkembang karena interaksinya terus terjadi, proses interaksinya tidak ada keterputusan interaksi antara manusia dengan lingkungan. Maka manusia dan lingkungan adalah sebenarnya dua entitas yang saling membentuk sebenarnya. Ya, sepakat sih kalau itu sih Mas. Nah, cuman kan sekarang kan kalau pengetahuan modern saja tanpa ada pengetahuan tradisional secara ekologis gitu, ya tercerabut dari permasalahan dari interaksinya dengan lingkungan gitu. Kita udah semakin tidak peka dengan itu gitu. Empatinya nggak ada, udah empati dengan lingkungan itu udah nggak ada. Itu yang terjadi ya. Berarti ini ya apa namanya? Karena kan ngacunya kan tetap kan di Brazil ya bioekonomi itu kan pertama kali kan, soalnya kan di G20 kan. Makanya di Indonesia, karena Indonesia kan masuk BRIC juga ya. Anggotanya kan betul, Brazil juga kan. Masuk BRICS, betul. Mau nggak mau kan harus ikut ke bioekonomi kan. Cuma kan data Bappenas kan ternyata kalau melihat laporannya Bappenas kan ternyata baru seputar substansinya aja kan, ngertiin apa sih bioekonomi dan lain sebagainya turunannya, tapi kan belum sampai ke kerangka teknis gitu kan. Nah, kan misalkan aku baca laporan Celios itu sebenarnya sampai ke bagaimana pendanaan itu bisa ada gitu kan. Misalnya ngambil dari mana sih dan dananya buat ngelaksanain bioekonomi gitu kan, Mas. Betul. Nah, sebenarnya ini sih apa namanya kira-kira menurut Mas Vicky nih, karena kan Mas Vicky kan udah ngaji soal bioekonomi kan, apalagi ditambah sosio bioekonomi kan, kira-kira kemungkinan nggak 2045 tuh bakalan terlaksana bioekonomi, atau mungkin jangan-jangan kayak sama-sama kayak hal sebelumnya gitu kan, jadi cuma deklarasi di awal habis itu usang, nggak ada keberlanjutannya sama sekali gitu loh.
Ya statement terakhir itu sangat memungkinkan. Ya kan kebiasaannya kan kayak gitu Mas. Betul. Jadi deklarasi udah selesai, Ya, gua buatkan keren aja. namanya gitu. juga iklan kan. Gitu. Sama kayak net zero 2060 itu kan juga iklan kan, karena ngomong di depan banyak pemimpin negara lain gitu ya, di high level meeting kayak gitu, konferensi kayak gitu kan, untuk menarik investasi. Oh ya, pemerintah Indonesia punya komitmen ini soal lingkungan gitu. Biar tahu aja gitu. Tapi apakah ini mungkin atau nggak mungkin nih? Ya perlu dimulai gitu. Setidaknya ya. Sebenarnya banyak masyarakat lokal sebenarnya udah banyak memulainya gitu. Tinggal bagaimana menyuarakan bagaimana suara-suara atau pola-pola ini tuh berkembang dan lebih kuat suaranya. Ini bukan hanya soal suara, tadi kamu ngomongin soal voice tadi ya. Artinya bukan hanya soal suara sebagai aspirasi, tapi ini bahwa sebagai inisiatif juga harus didengungan terus gitu agar bubble-nya itu pecah, keluar, nular ke tempat lain gitu, dan bisa direplikasi atau bahkan diadaptasi gitu. Karena kembali soal pengetahuan ekologi tradisional, dia bukan hanya soal, tapi dia juga membentuk salah satu sektornya adalah ekonomi ya, ekonomi sosial budaya gitu. Jadi ekonomi juga masuk di sana aspeknya gitu. Berarti kan kalau tadi tetap harus dimulai karena kan ini kan suatu hal yang kemudian emang harus terbarukan karena kan fosil kan udah semakin hari kan semakin habis kan Mas. Betul. Berarti kan harus terbarukan dengan energi lain kan. Nah, kalau semisal Indonesia mau ngelakuin hal tersebut kira-kira menurut Mas Vicky harus dimulai dari mana sih? Pertama kita udah bikin tahapannya ya, itu di sana ya. Pertama jelas kita melihat kondisi hari ini tentu banyak kerusakan lingkungan di mana-mana ya, degradasi lah dan sebagainya kan di mana-mana. Maka melakukan restorasi dulu terhadap lanskap-lanskap yang mengalami degradasi ini. Jadi perbaikin dulu ya Mas berarti. Betul. Tapi memperbaiki ini juga nggak cukup kalau kerusakan juga terus dilakukan. Maka harus moratorium dulu tuh beberapa bisnis yang berpotensi merusak lingkungan. Tambang, perkebunan. Itu dua hal yang tingkat kerusakan lingkungannya tinggi ya. Maka moratorium dulu tambang, moratorium dulu perkebunan skala besar sawit ya, perkebunan industri itu harus di moratorium dulu. Jadi satu sisi perkebunan dan tambang di moratorium, habisnya kapan? Yang udah habis izinnya udah stop di situ, maka direstorasi itu. Tapi bagaimana merestorasi itu sambil ekonomi masyarakat juga tetap harus berjalan. Nah, itu harus dikerjakan lebih dulu tuh, sambil menyiapkan kerangka regulasinya. Jadi kadang idenya bagus, kalau nggak punya political will, nggak ada kerangka regulasinya, kalau nggak ada kerangka regulasinya kan juga nggak ada apa yang mengikat itu. Nggak ada peraturannya. Kan melemah kan, perlindungan sosial juga jadi melemah gitu. Tapi kerangka regulasi saja tidak cukup tanpa tadi political will gitu. Mau nggak melaksanakan. Nah ini jadi harus jalan bareng tuh. Tapi makanya pertama, kalau harus apa yang dilakukan pertama ya, satu, kita harus melakukan moratorium dulu pada bisnis yang kotor, bisnis yang merusak lingkungan, tambang dan perkebunan. Kedua, siapkan kerangka regulasi untuk mendukung ini gitu ya, perketat ini. Nah ketiga, memulai untuk memberikan subsidi dan sebagainya gitu ya, atau pendanaan ya, ada pendanaan untuk bisa melakukan restorasi lingkungan. Ada istilah namanya sekarang debt swap gitu. Nah jadi negara-negara maju ini punya utang nih, atau kita ini punya utang nih kepada negara-negara maju nih. Tapi sebenarnya negara-negara maju ini kan mereka juga sebenarnya merusak lingkungan kita udah lama tuh. Itu kamu sebagai komitmennya adalah ya udah utang diputihkan, tapi duit utang itu dipakai untuk perbaikan lingkungan atau untuk melakukan konservasi. Nah, itu namanya debt swap tuh. Berarti nggak jauh beda sama kayak logika CSR Mas? Tapi harus spesifik. Makanya bagaimana pengawasannya harus spesifik ya, harus spesifik dengan untuk memang dibatasi untuk konservasi lingkungan. Kalau CSR kan masih sangat cair ya, cuma pemberdayaan masyarakat gitu. Cuman itu juga masih sangat cair ya. Itu namanya buzzwords katanya gitu kan. Buzzwords itu bisa dipakai untuk apa ya? Untuk bisa mudah menarik perhatian masyarakat, untuk menarik dukungan masyarakat. Itu dia pakai buzzword tuh. Satu, empowering, pemberdayaan. Kedua, pengentasan kemiskinan gitu ya. Itu dipakai, tapi pemberdayaan juga masih sangat bias sekali ya. Maka kadang nggak nyambung tuh, yang bisnisnya merusak lingkungan, kompensasinya membangun
tembok untuk kuburan misalkan. Ya kan sebenarnya nggak nyambung ya. Atau sumbangan 17-an gitu. Itu juga sebenarnya nggak nyambung dengan yang dilakukan gitu. Maka kalau DebSwap memang komitmennya untuk konservasi lingkungan. Oke. Gitu. Kan kadang kayak brengsek aja sih mas. Maksudnya gimana ya? Kita orang nih udah ngerusak lingkungan gitu kan. Tapi dia tiba-tiba kan lingkungan kita yang nikmatin harusnya kan bukan orang lain kan. Betul. Enak aja dia misalkan udah hutangnya lunas gitu kan. Kasih aja itu hutangnya buat benerin lingkungan yang kita rusak gitu kan. Brengsek banget itu. Nah, itu jebakan itu. Ya. Nah, itu yang disebut sebagai greenwashing. Oke. Oh nggak apa-apa kan aku ngurusan lingkungan selama aku bisa bayar gitu. Iya. Nah itu greenwashing tuh namanya. Itu juga kali menolak greenwashing seperti itu gitu. Jadi komitmennya bukan hanya membayar, ya, tapi juga komitmennya adalah bagaimana merestorasi, merevitalisasi sampai benar-benar pada titik yang namanya suksesi ekologis gitu. Jadi memang titik yang semula dibalikin lagi semula. Ya oke nggak akan kembali ke titik semula banget, tapi setidaknya bisa mendekati dengan itulah gitu komitmennya gitu. Tapi itu sulit ya, maksudnya sekarang menagih utangnya aja susah ya, teksnya memberikan pajaknya itu susah. Kalaupun udah ada pajaknya yang berkomitmen ke dalam, tapi juga alokasinya belum tentu untuk konservasi lingkungan, untuk restorasi itu kan belum tentu juga konservasinya. Maka juga penting untuk dikelola atau bahkan keterlibatan masyarakat secara langsung tuh. Iya. Itu. Mungkin nggak mungkin kembali ke soal pengetahuan tadi. Apakah pertanyaan tadi itu? Apakah masyarakat ternyata dulu punya pola untuk melakukan konservasi lingkungan? Punya dari dulu. Iya. Sepakat awal itu mas. Itu ada. Contohnya ada. Di Bantaeng gitu ya. Di Bantaeng itu 2024 itu 2004. Ada 2004 itu mulai hutan itu dikelola oleh masyarakat. Dia mengelola hutan-hutan udah gundul tuh. Nah, kalau melihat petanya hari ini 2004 dengan kondisi 2020 itu udah sangat berbeda, sangat hijau sekarang. Itu dikelola masyarakat. Karena masyarakat kan karena lingkungan dengan dia itu kan dua hal yang tidak terpisah gitu. Yeah. Maka kalau rusak lingkungan itu akan mempengaruhi kualitas hidupnya juga. Lah kalau lingkungan sekitar kita kotor, kita juga penyakitan kan gitulah intinya. Sederhananya gitulah. Maka ya gimana biar aku nggak penyakitan dan sekitarnya harus aku jaga gitu. Oke. Sama sih sedikit aja sih mas sebelum ini ya terakhiran. Di daerah Gunung Kidul kan juga ada sama kayak gitu sih. Sebenarnya pengetahuan lokal sih, jadi masyarakat punya penanggalannya sendiri kan. Bahkan penanggalannya itu dia lebih lebih ramah lingkungan lah. Dia akan tahu nanti kapan ketika misalkan tikus itu bakalan lebih banyak dan mereka ya bakalan ya udah gitu, itu udah emang jatah mereka gitu kan. Kalau misalkan dia habisin kan otomatis rantai makanan itu kan putus gitu kan. Itu sih keren sih mas itu. Nah untuk yang terakhir nih mas nih sebelum ditutup, nah kira-kira hambatan apa aja sih yang bakalan Indonesia temuin ketika misalkan Indonesia tuh bakal bener-bener ngelaksanain bioekonomi itu sendiri? Pertama kita masih gini, orang super kaya di kita masih sangat dominan. Ya, itu. Dan bisnis mereka, betul. Bisnis mereka bergantung pada bisnis kotor dan mau nggak mau mereka punya pengaruh sangat besar terhadap pemerintahan hari ini dan penentuan kebijakan gitu. Oke. Ya. Nah ini pertama nih. Apa maksudnya hal yang menjadi tantangan pertama ya. Maka itu juga berpengaruh banyak. Ya kadang ya ini narasi lain ya. Narasi lainnya sebenarnya banyak secara pribadi orang-orang pemerintahan juga bagus lah ya. Maksudnya dia juga punya visi sebenarnya tapi juga terbentur sama atasannya kadang kan. Asal bapak senang aja hanya karena ya namanya kerja mau gimana gitu. Kalau ngomongin soal benernya ya. Nah, itu tidak artinya ini tidak terlepas dari relasi kuasa gitu. Nah, ini tantangan terbesarnya. Orang-orang kaya kita ini masih menggantungkan bisnisnya pada bisnis kotor. Oke. Itu. Yeah. Ini apalagi orang-orang super kaya ini juga berpengaruh besar pada pemerintah dan kebijakan Indonesia hari ini gitu. Itu yang 9 agama 9 haji, Mas. Sekarang kan katanya udah ganti kan lagi 9 agama. Betul. Banyak haji-haji lokal sekarang yang
tiba-tiba kaya raya gitu. Itu juga problematik gitu. Itu agak nanti mungkin akan ada pergeseran sih. Ya, itu salah satu tantangan utamanya ya. Karena juga memang tidak ada apa ikatan ya. Yang mengikat mereka untuk udahlah berhentilah di bisnis itu, dah kekayaan mereka itu udah sangat terlalu banyak gitu. 50 orang terkaya di Indonesia itu kan ketimpangan dari kita itu kan setara kekayaannya dengan 50 juta masyarakat Indonesia. Bahkan ketika pajak kekayaan mereka dipajakin 2% lebih banyak itu tuh udah menghasilkan 80 T itu. 80-an T sekian tuh, itu bisa dipakai buat macam-macam tuh dan lingkungan kan. Tapi pertanyaannya mau atau enggak gitu kan. Ada 14 komponen pendanaan yang bisa dilakukan kan, selalu bilangnya bioekonomi atau ekonomi yang berkelanjutan gitu tuh. Dananya nggak ada dananya, cuman mau nggak melakukannya gitu. Satu mau nggak dana ini melakukan, kami udah bikinkan itu macam-macam kan, termasuk memanjakan orang kaya salah satunya. Kemudian biodiversity loss tax ini kan juga ada, macam-macam lah, ada banyak, bisa dibaca di laporan kami. Potensi pendanaannya kami taksir mencapai 1.350,47 triliun. Yang harus taksirannya. Itu taksiran pendanaan yang berpotensi potensi pendanaan yang bisa dipakai untuk mendukung program sosio-bioekonomi ini gitu. Jadi mungkin mungkin dananya nggak ada. Itu belum termasuk 66,67 T yang didapatkan dari TFFFF ya, Tropical Forest Forever Facility itu. Ini sistem pendanaan baru itu. Jadi kalau dulunya untuk melakukan konservasi hutan itu kita mengeluarkan dana, karena dana kita terbatas, bahkan kita dananya cuma 1 T per hektar ya. 1 USD per hektar, sorry. 1 USD per hektar, dana kita tuh kecil, lebih kecil daripada negara tetangga kita yang 2 kali lipatnya. 2 USD per hektar. Dana negara tetangga mencapai 4 USD itu. Mereka mengalokasikan dananya segitu banyak untuk konservasi lingkungan. Nah, TFFFF ini justru merupakan insentif bagi negara-negara hujan tropis seperti Indonesia dan Brasil ketika dia berhasil menjaga hutannya dan mencegah deforestasi. Malah dikasih duit. Lebih gede lagi. 4 USD sama per hektar. Tapi kan kalau mau ngejaga, kalau itu tidak mengalami degradasi. Tidak mengalami deforestasi, Jadi ini justru ada salah satu peluang pendanaan juga gitu, 66,67 kalau kita melihat total luasan kita 102 hektar ya. Juta hektar. Itu yang dimiliki Indonesia. Jadi Indonesia punya potensi dana sebesar itu, jumbo, triliunan. Pertanyaannya mau atau enggak, dan bagaimana pelaksanaannya itu juga perkara lain lagi itu. Nanti dikelola pemerintah semua gitu tidak tepat sasaran, tidak sesuai dengan masyarakat dan sebagainya gitu. Itu TFF juga perlu kami kritik, karena TFF kan juga, misalkan kami dapat TFF ya, Indonesia dapat TFF, dia salah satu masuk kategori yang eligible di Indonesia. Sayangnya pendanaannya itu 80% dikelola pemerintah, 20% dikelola masyarakat. Gitu. Jadi yang ngelola pemerintah 20%-nya baru yang ngelola masyarakat langsung. Nah, ini sulit banget karena apalagi nanti banyak nggak tepat sasaran kan gitu. Dibalik aja deh itu 20% pemerintah, 80% masyarakat gitu. Itu lebih oke menurut kami ya. Makanya kenapa pentingnya peran masyarakat di sana tuh. Makanya masuknya adalah sosio-bioekonomi itu, bukan hanya ekonomi itu. Bukan hanya bioekonomi semata. Karena nanti khawatirnya terjebak seperti di Brasil ya. Itu juga mendapat banyak kritik dari masyarakat adat dan civil society. Oke, ini ya Mas, terima kasih. Sebenarnya ini nggak bisa ngobrol soalnya bentar lagi ya udah selesai. Menarik sebenarnya ya soal lingkungan, karena kan gini, yang sebenarnya itu ya banyak orang bilang itu kan, aku aja sendirilah taunya cuma misalkan Raja Ampat nih contohnya misalkan, tapi nggak tahu persoalan lingkungan ternyata gila, datanya sangat kompleks banget gitu kan, bahkan emisi karbon dan sebagainya itu aja dihitung dan sebegitu guys. Ini nambah impact baru lah. Makasih ya Mas, sebelumnya udah relain nih tadi jauh-jauh dari Jakarta sampai ke Jogja, ngeri. Untuk ya cuma ngobrol sama kita. Next mungkin kemudian nanti besok bisa ngobrol lagi, apalagi bareng teman-teman serius yang lain. Itu aja sih, teman-teman jangan lupa ya nanti tonton videonya, karena ini menurutku daging semua, biar nanti teman-teman
kemakan omongannya Prabowo soal zero emission di tahun 2060 karena masih sangat jauh, ternyata masih sangat ya kalau misal dibandingin ya sekarang tuh baru sampai tangga pertamanya menuju banyak tingkatnya lah. Ya mungkin aku itu aja selaku host, saya undur diri ya. Sampai jumpa teman-teman di podcast selanjutnya.